Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Di dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendam lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Konteks ini menjelaskan bahwa ada suatu harta dan mutiara yang selalu kita damba-dambakan, yaitu apa? Harta yang terpendam yang sesungguhnya adalah hidup di dalam hadirat Tuhan. Itu loh. Sebab sukacitanya. Jadi gini, sukacita yang sejati ditemukan bahwa hidup yang selalu mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Kemudian yuk dibaca lagi. Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang. Maksudnya gini, seperti gandum yang bersih yang terhimpit oleh lalang. Maka harta yang abadi di dalam kerajaan sorga adalah yaitu Tuhan sendiri. Kebahagiaan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani adalah hidup yang takut akan Tuhan. Itulah dimana kehidupan kita menjadi hidup yang memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita. Ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga seumpama orang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Mutiara yang indah itu adalah dimana kita suatu saat nanti bertemu dengan Tuhan. Harta kita yang terpendam di bumi ini adalah satu momen ketika hidup kita itu merasa direstorasikan kembali oleh Tuhan, melakukan pemulihan abadi melalui perjumpaan abadi dengan Tuhan secara langsung. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Maksudnya Tuhan bahwa harta yang terpendam dan mutiara yang berharga itu adalah kita benar-benar berjuang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengejar-ngejar kekudusan, hidup tak bercacat dan tidak bercela, sehingga hidup kita nanti dapat menjadi
dupa, mesbah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Melalui kehidupan kita yang murni dari sikap hati. Sering saya bilang, dari sikap hati itulah muncul kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati di mana kita itu mau meneladani karakter Kristus di dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjalani hari-hari ke depan dengan baik. Oke, saya lanjutkan ayat yang ketiga dari Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ukuran iman yang sejati adalah yaitu seperti Nuh yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Begitu juga Henokh itu juga bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Henokh dan Nuh itu mendapatkan, kalau Nuh, dari sisinya Nuh itu mereka mendapatkan suatu perjanjian abadi di mana kehidupan yang abadi ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Makanya harta dan serta mutiara, harta yang terpendam itu dan mutiara yang berharga itu seumpama kehidupan kita dengan Tuhan, relasi kehidupan kita dengan Tuhan itu harus baik. Ukuran iman yang sejati adalah mau bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Daud juga. Daud itu adalah seorang pemazmur yang selalu didamba-dambakan oleh Tuhan, karena dia itu sering memuji-muji Allah di tengah-tengah kesesakan. Kita kembali ke Matius 13. Sekarang kita membaca di ayat 46, dikatakan bahwa setelah ditemukan mutiara yang sangat-sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Jadi mutiara yang berharga itu akan selalu menjadi impian kita, di mana kita terus menemukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, harta yang terpendam ini adalah satu impian-impian kita yang kita kejar-kejar selama ini tetapi terkubur. Kita harus meraih impian kita dan terus maju dengan tuntunan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Berjuanglah saudara, bertekunlah di dalam doa agar apapun yang saudara doakan, apapun yang saudara impi-impikan, apapun cita-cita yang terpendam, kiranya Tuhan senantiasa memberkati usaha pekerjaan kita dapat berhasil.
di dalam segala aspek kehidupan kita melalui tindakan dan sikap hati kita. Terutama sikap hati itu perlu dijaga, supaya dari sikap hati itulah terpancar kehidupan yang murni. Ada sebagai kesimpulan, ada 2 poin yang dapat kita ambil dari perumpamaan harta yang terpendam mutiara yang berharga. Poin pertama adalah di tengah-tengah krisis sekarang ini kita dapat belajar bahwa yuk kita harus menggali potensi kita, minta tuntunan Tuhan untuk senantiasa berada di dalam rencananya Tuhan. Dan Tuhan itu ingin bahwa sukacita yang sejati ditemukan di dalam hadirat Tuhan, dan kehidupan spiritual kita dan kehidupan rohani kita itu menjadi hidup, menjadi kehidupan yang utuh, yang mau turut andil dalam pekerjaan Tuhan dimanapun kita ditempatkan, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.